Apakah Anda pernah merasa frustrasi melihat tanaman stroberi Anda yang layu dan hanya menghasilkan buah sebesar kelereng? Sementara di luar sana, para petani komersial memanen ribuan stroberi merah merona yang besarnya sekepalan tangan. Anda mungkin berpikir mereka menggunakan bahan kimia ajaib atau memiliki bakat alami yang tidak Anda miliki. Tapi, bersiaplah untuk terkejut. Hari ini, saya akan membagikan rahasia besar yang selama ini disembunyikan dari Anda. Kita akan membongkar trik demi trik tentang cara merawat stroberi yang sebenarnya sangat sederhana, namun sangat efektif. Saya berjanji, setelah menonton video ini sampai akhir, cara Anda memandang potong-potongan tanah di halaman Anda akan berubah total. Mari kita patahkan mitos bahwa berkebun itu sulit. Sebenarnya, ada kebenaran yang tidak wajar di balik pertumbuhan buah beri ini. Dan beberapa trik yang akan kita bahas nanti mungkin terdengar seperti tindakan yang gila. Apakah Anda siap untuk menantang semua hal yang pernah Anda baca di buku berkebun biasa? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar nanti. Apakah Anda setuju dengan metode ini atau justru merasa ragu? Sebelum kita masuk ke rahasia pertama, mari kita mundur sejenak dan melihat dari mana sebenarnya buah merah yang manis ini berasal. Stroberi kebun modern yang kita kenal dan cintai saat ini secara ilmiah disebut Fragaria ananassa. Sebenarnya adalah hasil dari ketidaksengajaan yang indah di Eropa pada abad ke-18. Ini adalah persilangan antara stroberi liar dari Amerika Utara yang rasanya kuat dan stroberi dari Amerika Selatan yang ukurannya besar. Jadi, secara genetis, tanaman ini memang dirancang untuk menghasilkan buah yang menakjubkan. Namun, karena mereka adalah hasil persilangan yang sangat spesifik, mereka memiliki kebutuhan dan kebiasaan yang sedikit unik dibandingkan tanaman kebun lainnya. Memahami sifat asli dan asal-usul mereka adalah kunci pertama untuk membuka potensi penuh dari setiap bibit yang Anda tanam. Sekarang, mari kita bedah satu persatu rahasia yang akan membuat tanaman Anda berbuah lebat. Mari kita mulai dengan kesalahan pertama yang paling sering dilakukan orang, yaitu tentang kedalaman menanam. Banyak orang percaya pada mitos bahwa menanam bibit stroberi dalam-dalam ke dalam tanah akan membuatnya lebih kuat, sama seperti saat kita menanam tomat. Ini adalah kebohongan besar yang bisa membunuh tanaman Anda seketika. Stroberi memiliki bagian tengah yang sangat sensitif yang disebut mahkota. Mahkota ini adalah pusat kehidupan tanaman, tempat di mana daun dan bunga baru muncul. Jika Anda mengubur mahkota ini di bawah tanah, ia akan membusuk dengan cepat karena kelembapan dan tanaman Anda akan mati lemas. Bayangkan saja seperti Anda mencoba bernapas tetapi hidung Anda tertutup air. Sangat menyiksa, bukan? Cara yang benar adalah meletakkan tanaman sedemikian rupa sehingga akar-akarnya tertutup tanah dengan baik. Tetapi bagian mahkota harus benar-benar berada di atas permukaan tanah, bebas terkena udara dan cahaya matahari. Ilustrasi visualnya seperti meletakkan bola tenis setengah tenggelam di atas pasir. Akar menancap kuat ke bawah, sementara bagian atas bebas bernapas. Hanya dengan memperbaiki satu hal kecil ini, tingkat kelangsungan hidup tanaman Anda akan meningkat drastis hingga hampir 100%. Rahasia kedua yang jarang dibicarakan adalah tentang kecanduan tanaman ini pada tingkat keasaman tanah tertentu. Pernahkah Anda mendengar mitos bahwa semua tanaman menyukai tanah yang netral? Itu sama sekali tidak berlaku untuk stroberi. Mereka sebenarnya sangat menyukai lingkungan tanah yang sedikit asam untuk bisa menyerap nutrisi dengan maksimal. Nah, rahasia murah meriah yang digunakan oleh para ahli adalah menggunakan ampas kopi bekas. Namun, Anda tidak boleh sembarangan membuang ampas kopi basah langsung ke pangkal tanaman. Jika Anda melakukannya, ampas kopi itu akan berjamur dan justru mengundang masalah baru. Trik yang benar adalah mencampurkan ampas kopi tersebut ke dalam tumpukan kompos Anda terlebih dahulu selama beberapa minggu.
atau menaburkannya dengan sangat tipis dan merata jauh dari mahkota tanaman. Bayangkan Anda sedang memberikan secangkir kopi pagi yang menyegarkan untuk tanaman Anda, tetapi kopi tersebut harus diseduh dengan benar agar tidak membuat perut mulas. Dengan memberikan sedikit dorongan keasaman ini, Anda akan melihat daun tanaman Anda berubah menjadi hijau pekat yang sangat sehat, dan bunga-bunga akan bermunculan jauh lebih banyak dari biasanya. Sekarang kita masuk ke trik ketiga yang mungkin akan membuat Anda merasa sangat bersalah, tetapi ini sangat penting. Saya menyebutnya sebagai pengorbanan awal demi hasil yang maksimal. Ketika tanaman stroberi Anda masih baru ditanam dan tiba-tiba mengeluarkan bunga-bunga putih yang indah untuk pertama kalinya, insting alami Anda pasti ingin membiarkannya mekar dan menjadi buah. Patahkan mitos itu sekarang juga. Anda harus tegak, memetik, dan membuang semua bunga pertama tersebut. Ya, Anda mendengarnya dengan benar. Potong semua bunga yang muncul di bulan pertama. Mengapa kita harus melakukan tindakan yang tampak kejam ini? Jika Anda membiarkan tanaman muda menghasilkan buah, ia akan menghabiskan seluruh energinya untuk membesarkan satu atau dua buah kecil dan lupa untuk membangun sistem akar yang kuat. Visualisasikan ini seperti mengorbankan sebuah pion di awal permainan catur untuk memenangkan permainan di akhir. Dengan membuang bunga pertama, Anda memaksa tanaman untuk fokus menumbuhkan akar yang besar dan daun yang rimbun. Hasilnya, pada musim panen berikutnya, tanaman yang sama akan memberi Anda buah 5 kali lipat lebih banyak dan ukurannya jauh lebih besar karena fondasinya sudah sangat kuat. Trik keempat berkaitan dengan apa yang Anda letakkan di atas tanah di sekitar tanaman, atau yang sering kita sebut sebagai mulsa. Kebanyakan buku berkebun akan menyarankan Anda menggunakan jerami biasa. Memang, nama bahasa Inggrisnya adalah strawberry, yang berarti buah jerami. Tetapi rahasia sebenarnya yang disembunyikan petani adalah menggunakan jarum pinus kering. Jarum pinus memiliki dua kekuatan super yang tidak dimiliki jerami biasa. Pertama, saat jarum pinus perlahan-lahan terurai, mereka melepaskan sedikit keasaman ke dalam tanah yang seperti kita bahas sebelumnya sangat disukai oleh tanaman ini. Kedua, dan ini yang paling luar biasa, jarum pinus kering memiliki tekstur yang tajam dan berduri. Siput dan hama perayap lainnya yang sangat suka memakan buah Anda yang sudah matang akan berpikir dua kali untuk merayap di atas karpet duri tersebut. Bayangkan Anda sedang membangun sebuah benteng pertahanan berduri yang melindungi harta karun merah Anda dari serangan musuh yang rakus. Mulai sekarang, ganti jerami Anda dengan jarum pinus kering dan lihat bagaimana buah Anda tetap utuh tanpa gigitan hama sedikit pun. Selanjutnya, rahasia kelima adalah tentang waktu yang tepat untuk menyiram tanaman Anda. Mitos yang paling sering beredar adalah menyiram tanaman di sore atau malam hari sangat baik karena air tidak akan menguap oleh panas matahari. Ini adalah kesalahan fatal jika diterapkan pada stroberi. Daun tanaman ini sangat rentan terhadap penyakit jamur. Jika Anda menyiramnya di malam hari, daunnya akan tetap basah sepanjang malam karena tidak ada matahari yang mengeringkannya. Lingkungan yang basah dan gelap ini adalah surga bagi jamur perusak. Bayangkan saja Anda pergi tidur menggunakan kaos kaki yang basah kuyup. Pasti Anda akan jatuh sakit. Trik yang benar adalah selalu menyiram tanaman ini di pagi hari, tepat saat matahari mulai naik. Dengan cara ini, akar memiliki waktu yang cukup untuk menyerap air yang mereka butuhkan untuk menghadapi panas siang hari. Sementara sinar matahari dan angin akan dengan cepat mengeringkan tetesan air yang menempel di daun sebelum malam tiba. Tindakan sederhana mengubah jadwal penyiraman ini akan menyelamatkan Anda dari mimpi buruk penggunaan obat anti jamur yang mahal dan beracun. Rahasia keenam yang tidak boleh Anda lewatkan adalah tentang memilih tetangga yang tepat untuk tanaman Anda, atau yang dikenal dengan teknik penanaman pendamping.
Tahukah Anda bahwa menanam stroberi sendirian di satu area besar sebenarnya mengundang banyak masalah? Mitosnya, satu area hanya boleh diisi satu jenis tanaman agar tidak berebut nutrisi. Faktanya, stroberi sangat membutuhkan teman yang tepat. Trik rahasianya adalah menanam bunga borage atau bawang putih di sela-sela barisan tanaman Anda. Bunga borage tidak hanya menarik lebah dan serangga penyerbuk yang akan melipat gandakan jumlah buah Anda, tetapi secara ajaib juga diyakini dapat meningkatkan rasa manis pada buah itu sendiri. Di sisi lain, bawang putih bertindak sebagai penjaga keamanan yang tangguh. Bau menyengat dari bawang putih akan mengusir serangga hama yang mencoba bertelur di daun tanaman Anda. Visualisasikan tanaman Anda sedang dijaga oleh seorang pengawal berbadan besar, sekaligus ditemani oleh seorang koki yang membawa gula. Kombinasi tanaman pendamping ini akan menciptakan ekosistem mini yang sangat kuat dan mandiri di kebun Anda. Mari kita bahas rahasia ketujuh yang sering membuat pemula kebingungan, yaitu manajemen sulur. Saat tanaman Anda mulai tumbuh besar, mereka akan mengirimkan tunas-tunas panjang seperti tentakel yang disebut sulur, yang bertujuan untuk membuat bayi tanaman baru. Mitos yang populer adalah membiarkan sulur ini menyebar liar agar kebun Anda cepat penuh. Ini adalah jebakan yang berbahaya. Jika Anda membiarkan tanaman induk terus-menerus memberi makan sulur-sulur tersebut, tanaman induk akan kelelahan dan berhenti memproduksi buah. Tenaganya habis tersedot oleh anak-anaknya. Bayangkan seorang ibu yang harus memberi makan puluhan anak remaja setiap hari, ia pasti tidak akan memiliki energi tersisa untuk dirinya sendiri. Rahasianya adalah ketegasan. Anda harus secara rutin memotong sulur-sulur ini segera setelah mereka muncul, setidaknya sampai tanaman induk selesai masa panen besarnya. Dengan memotong sulur, Anda mengarahkan seluruh nutrisi dan energi kembali ke produksi bunga dan buah. Jika Anda memang ingin memperbanyak tanaman, pilih hanya satu atau dua sulur terkuat di akhir musim, dan potong sisanya tanpa ragu. Rahasia ke-8 berkaitan dengan manipulasi sinar matahari. Seringkali kita membaca instruksi di label tanaman yang mengatakan bahwa tanaman ini membutuhkan sinar matahari penuh sepanjang hari. Meskipun benar bahwa mereka butuh matahari untuk menghasilkan gula, mitos ini bisa berbahaya jika Anda tinggal di daerah dengan suhu siang hari yang sangat terik dan menyengat. Sinar matahari sore di puncak musim panas bisa benar-benar memanggang daun dan merebus buah yang sedang matang. Trik rahasia yang digunakan oleh para ahli adalah memberikan bayangan pelindung pada sore hari. Anda bisa menempatkan pot Anda di area yang mendapat matahari pagi secara penuh, tetapi terlindungi oleh bayangan pohon atau tembok saat jam 2 siang ke atas. Atau Anda bisa memasang jaring peneduh ringan. Visualisasikan ini seperti Anda sedang berjemur di pantai. Matahari pagi sangat menyehatkan, tetapi jika Anda terus berjemur di bawah terik matahari siang tanpa pelindung, kulit Anda akan terbakar parah. Dengan memberikan naungan sore, tanaman Anda akan tetap sejuk, tidak stres, dan dapat memusatkan energinya untuk mematangkan buah dengan sempurna. Trik ke-9 adalah tentang ramuan rahasia yang sering disembunyikan oleh para pemenang kontes buah raksasa. Pernahkah Anda mendengar tentang garam Inggris? Ya, bahan yang sering kita gunakan untuk berendam saat otot pegal ini ternyata adalah makanan ajaib bagi tanaman stroberi. Garam Inggris kaya akan magnesium dan sulfat, dua mineral penting yang seringkali sangat kurang di tanah kebun biasa. Jika daun tanaman Anda mulai terlihat menguning di sela-sela urat daunnya, itu adalah tanda pasti bahwa mereka berteriak meminta magnesium. Triknya sangat mudah. Larutkan 1 sendok makan garam Inggris ke dalam 4 liter air, lalu semprotkan ke daun atau siramkan ke pangkal tanaman sebulan sekali. Efeknya akan terlihat sangat cepat. Bayangkan tanaman Anda sedang menikmati hari relaksasi di spa mewah, di mana semua ketegangan hilang dan mereka kembali bugar.
Magnesium ini akan membantu tanaman menyerap nutrisi utama lainnya, seperti fosfor dan nitrogen dengan jauh lebih efisien, yang pada akhirnya akan meledakkan pertumbuhan buah yang luar biasa manis. Rahasia ke-10 ini sangat penting bagi Anda yang tinggal di daerah dengan suhu yang lebih hangat, dan ini berkaitan dengan kebutuhan jam dingin tanaman. Banyak orang tidak tahu bahwa tanaman stroberi secara alami membutuhkan periode tidur di musim dingin yang panjang agar bisa berbuah lebat di musim berikutnya. Mitosnya adalah tanaman harus selalu dijaga agar tetap hangat sepanjang tahun. Ini sama sekali tidak benar. Jika mereka tidak mendapatkan rasa dingin yang cukup, mereka akan terbangun dengan lemas dan malas berbunga. Namun, bagaimana jika daerah Anda tidak memiliki musim dingin bersalju? Trik petaninya adalah dengan sengaja memasukkan bibit atau mahkota tanaman ke dalam kantong plastik berlubang, lalu meletakkannya di dalam lemari es bagian bawah selama 4 hingga 6 minggu sebelum ditanam di luar. Bayangkan ini seperti seekor beruang yang harus berhibernasi. Jika tidurnya terganggu, beruang itu akan bangun dalam keadaan marah dan lemah. Tetapi setelah tidur panjang yang nyenyak di cuaca dingin, ia akan bangun dengan energi yang meledak-ledak. Trik lemari es ini akan menipu tanaman agar berpikir mereka telah melewati musim dingin yang keras. Mari kita buka rahasia ke-11 untuk mengatasi musuh terbesar berkebun, yaitu embun tepung atau jamur putih yang tiba-tiba menutupi daun tanaman Anda seperti debu kapur. Mitosnya adalah Anda harus segera berlari ke toko pertanian dan membeli fungisida kimia sintetis yang mahal. Faktanya, racun tersebut tidak hanya berbahaya bagi Anda, tetapi juga bisa membunuh lebah yang membantu penyerbukan. Rahasia tersembunyi yang jauh lebih murah dan aman ada di dapur Anda, yaitu soda kue. Buatlah semprotan ajaib dengan mencampurkan 1 sendok teh soda kue, sedikit sabun cuci piring ringan, dan 1 liter air. Sabun berfungsi agar campuran ini bisa menempel pada daun. Saat Anda menyemprotkan cairan ini, soda kue akan secara drastis mengubah tingkat keasaman di permukaan daun, menciptakan lingkungan basah yang sangat tidak disukai oleh jamur. Bayangkan Anda sedang menyemprotkan perisai sihir yang tidak terlihat, yang membuat jamur putih itu meleleh dan tidak bisa berkembang biak lagi. Gunakan trik ini 2 minggu sekali untuk pencegahan, dan tanaman Anda akan selalu bersih mengkilap. Rahasia ke-12 sangat krusial bagi Anda yang lebih suka menanam di dalam pot. Mitos yang beredar luas adalah bahwa tanaman ini memiliki akar yang sangat dangkal, sehingga pot ceper yang lebar sudah lebih dari cukup. Ini adalah kesalahan besar yang membatasi potensi tanaman Anda. Meskipun benar sebagian akarnya menyebar di atas, faktanya, untuk menghasilkan buah super besar, tanaman ini membutuhkan pot yang dalam. Akar utamanya bisa menjalar cukup dalam untuk mencari cadangan kelembapan di saat cuaca ekstrim. Jika Anda menggunakan pot yang terlalu dangkal, tanah akan cepat kering dan akar akan saling mencekik. Visualisasikan tanaman Anda seperti sebuah gunung es. Apa yang Anda lihat di permukaan hanyalah sebagian kecil, sedangkan kekuatan utamanya berada jauh di bawah. Oleh karena itu, selalu pilih pot yang kedalamannya minimal 20 hingga 25 cm. Dengan memberikan ruang bawah tanah yang luas, tanaman Anda tidak akan mudah stres saat cuaca panas, dan ukuran buah yang dihasilkan akan membuat tetangga Anda tercengang iri. Mari kita bahas rahasia ke-13 yang sering diabaikan, yaitu tentang rotasi tanaman. Banyak orang berpikir bahwa sekali mereka membuat bedengan khusus untuk stroberi, mereka bisa menanam di tempat yang sama selama 10 tahun berturut-turut. Ini adalah mitos yang sangat menyesatkan. Kenyataannya, tanaman ini adalah pemakan nutrisi yang sangat rakus. Mereka menyedot nutrisi mikrospesifik dari dalam tanah secara terus-menerus. Selain itu, penyakit spesifik juga akan menumpuk di tanah yang sama seiring berjalannya waktu.
Trik rahasia yang wajib Anda ketahui adalah Anda harus memindahkan lokasi tanam atau mengganti seluruh tanah di pot Anda setiap 3 tahun sekali. Bayangkan, Anda dan keluarga besar Anda harus terus-menerus tinggal di satu rumah tertutup tanpa pernah bisa pergi ke pasar untuk membeli makanan baru. Lama-kelamaan, kulkas akan kosong dan rumah menjadi kotor. Mengganti tanah atau memindahkan lokasi bedengan akan memberikan tanaman Anda prasmanan nutrisi baru yang segar dan lingkungan yang bebas dari penyakit lama. Ini adalah kunci umur panjang kebun Anda. Rahasia ke-14 adalah sebuah trik psikologis yang sangat jenius untuk mengelabui burung-burung pencuri. Mitosnya, satu-satunya cara melindungi panen Anda adalah dengan membungkus seluruh kebun dengan jaring burung yang jelek dan merepotkan. Faktanya, ada cara yang jauh lebih cerdas. Beberapa minggu sebelum buah Anda yang sebenarnya mulai matang dan berubah warna menjadi merah, kumpulkan beberapa batu seukuran stroberi dan cat semuanya dengan warna merah cerah. Letakkan batu-batu merah palsu ini di sekitar tanaman Anda yang masih berbunga atau berbuah hijau. Burung-burung akan melihat warna merah tersebut dari atas, menukik turun dengan gembira, dan mencoba mematuk batu keras itu. Tentu saja, paruh mereka akan sakit dan mereka akan kecewa. Bayangkan, Anda mencoba menggigit sebuah apel merah yang ternyata terbuat dari plastik keras. Burung-burung itu akan belajar dan mengingat bahwa benda merah di kebun Anda menyakitkan dan tidak bisa dimakan. Saat buah Anda yang asli akhirnya matang, burung-burung tersebut tidak akan mau lagi mendekat karena trauma masa lalu. Anda berhasil memenangkan perang tanpa harus memasang jaring sama sekali. Sekarang mari kita bahas rahasia ke-15 mengenai rahasia pemupukan yang paling kuat. Mitos yang banyak dipercaya adalah memberikan pupuk bernitrogen tinggi agar daunnya cepat lebat. Padahal, nitrogen yang berlebihan justru akan membuat tanaman Anda menjadi sangat rimbun daunnya, tetapi tidak mau mengeluarkan bunga satupun. Rahasia yang sebenarnya adalah menggunakan tepung tulang. Tepung tulang adalah bubuk alami yang sangat kaya akan fosfor. Fosfor inilah elemen kunci yang bertanggung jawab langsung terhadap pembentukan akar yang kuat dan ledakan jumlah bunga. Ketika Anda menanam bibit pertama kali, campurkan 1 genggam kecil tepung tulang tepat di bawah zona perakaran. Visualisasikan Anda sedang menanam sebuah gedung pencakar langit. Tepung tulang adalah beton cor tulang baja yang memastikan fondasi gedung tersebut sangat kokoh menancap di bumi. Tanaman yang fondasinya kuat akan mampu menopang puluhan buah merah tanpa merunduk atau patah. Ingat, kurangi nitrogen dan perbanyak fosfor untuk panen yang spektakuler. Rahasia ke-16 ini akan mengubah cara Anda menikmati hasil panen Anda. Ini tentang waktu yang paling akurat untuk memetik buah. Mitosnya, Anda bisa memetiknya kapan saja asalkan warnanya sudah merah. Sayangnya, memetik di waktu yang salah bisa merusak tekstur dan rasa manis yang telah Anda usahakan berbulan-bulan. Rahasia sebenarnya ada pada jam panen. Anda harus selalu memetik buah beri Anda di pagi hari, setelah embun mengering, tetapi sebelum matahari bersinar terlalu panas. Mengapa demikian? Sepanjang malam, tanaman mengubah pati menjadi gula kompleks dan memompanya ke dalam buah yang sedang bersiap. Jika Anda memetiknya di siang atau sore hari, panas matahari akan menyebabkan buah tersebut menjadi lunak, lembek, dan gula di dalamnya mulai menguap bersama air. Bayangkan Anda sedang mencoba menangkap sebotol sirup manis tepat sebelum sirup itu dipanaskan dan menguap ke udara. Dengan memanen di pagi hari yang sejuk, Anda mengunci rasa manis tertinggi dan kerenyahan yang sempurna di dalam buah tersebut. Hasil panen Anda juga akan bertahan jauh lebih lama di dalam kulkas. Rahasia ke-17 melibatkan sedikit ilmu sihir dari alam bawah tanah. Mitos berkebun kuno mengatakan bahwa tanaman hanya membutuhkan tanah dan air biasa untuk hidup. Faktanya, ada jaringan kerja sama rahasia yang tersembunyi, yang dikenal sebagai jamur mikoriza.
ini bukan jamur penyakit, melainkan jamur baik yang bertindak sebagai perpanjangan tangan dari akar tanaman Anda. Rahasia para petani ahli adalah menaburkan bubuk spora jamur mycorrhiza ini pada akar bibit saat pertama kali menanamnya. Jamur ini akan menempel pada akar dan menjalar bermeter-meter ke dalam tanah, mencari air dan mineral tersembunyi yang tidak bisa dijangkau oleh akar biasa, lalu membawanya kembali ke tanaman Anda. Sebagai imbalannya, tanaman memberikan sedikit gula pada jamur tersebut. Visualisasikan ini seperti menancapkan komputer Anda yang lambat ke jaringan internet serat optik berkecepatan tinggi secara tiba-tiba. Tanaman Anda tiba-tiba memiliki akses ke nutrisi tanpa batas. Menggunakan jamur simbiotik ini adalah salah satu cara tercepat untuk menjamin tanaman Anda tahan terhadap kekeringan parah dan tumbuh dengan kecepatan luar biasa. Trik ke-18 mungkin terdengar agak menjijikan, tetapi hasilnya benar-benar tidak terbantahkan. Seringkali orang percaya mitos bahwa pupuk buatan pabrik yang bersih adalah jalan terbaik. Mari kita patahkan itu dengan menggunakan emulsi ikan. Ya, pupuk cair yang terbuat dari sisa-sisa ikan yang difermentasi ini baunya memang luar biasa tidak sedap. Namun, cairan berbau ini adalah emas cair bagi tanaman stroberi. Emulsi ikan mengandung nutrisi mikro, asam amino, dan vitamin alami yang langsung bisa diserap oleh daun dan akar hanya dalam hitungan menit setelah disiramkan. Visualisasikan Anda sedang menutup hidung dengan satu tangan, sementara tangan yang lain sedang menghidangkan makanan restoran bintang 5 langsung ke mulut tanaman Anda. Bau busuk itu biasanya akan hilang dalam waktu kurang dari 1 hari setelah terkena matahari. Tetapi ledakan energi yang diterima tanaman Anda akan bertahan berminggu-minggu. Jika daun tanaman Anda terlihat kusam, 1 dosis pupuk ikan cair ini akan menyulapnya menjadi hijau berkilau seolah-olah baru saja dipoles. Rahasia ke-19 adalah tentang sebuah prosedur operasi yang terlihat sangat ekstrem. Mitosnya adalah Anda tidak boleh memotong daun tanaman yang masih hijau, apapun alasannya. Faktanya, para petani komersial melakukan pemotongan besar-besaran atau pemangkasan ekstrem segera setelah panen utama musim panas selesai. Ya, mereka memotong hampir seluruh daun tua dan hanya menyisakan beberapa helai daun muda di dekat mahkota bagian tengah. Tindakan ini sekilas terlihat seperti pembantaian, namun daun tua yang telah selesai bertugas itu biasanya sudah mulai menjadi sarang spora jamur dan telur serangga mikroskopis. Dengan memotong habis daun-daun tersebut, Anda menghilangkan semua penyakit yang bersembunyi. Bayangkan ini seperti potong rambut musim panas yang sangat drastis. Awalnya terlihat aneh, tetapi tindakan ini akan memicu respons kaget pada tanaman. Ia akan segera menumbuhkan 1 set daun baru yang jauh lebih sehat, bersih, dan segar. Mempersiapkan energi baru yang luar biasa kuat untuk musim dingin dan musim panen di tahun berikutnya. Akhirnya, kita sampai pada rahasia ke-20 yang merupakan penyelamat nyawa terakhir jika Anda tidak sengaja menyiram terlalu banyak air. Mitosnya, jika akar sudah mulai membusuk karena tanah terlalu basah, tanaman pasti akan mati dan Anda harus membuangnya. Jangan menyerah dulu, karena rahasianya ada di kotak peti K Anda, yaitu hidrogen peroksida. Cairan yang biasa digunakan untuk membersihkan luka ini ternyata memiliki 1 atom oksigen ekstra. Jika Anda mencampurkan 1 sendok makan hidrogen peroksida kadar rendah dengan air dan menyiramkannya perlahan ke tanah yang tergenang, Anda akan mendengar suara mendesis kecil. Itu adalah atom oksigen yang dilepaskan secara paksa langsung ke dalam tanah yang kedap udara. Visualisasikan Anda sedang memberikan napas buatan atau CPR langsung ke paru-paru akar yang sedang tenggelam. Oksigen ekstra ini secara instan membunuh bakteri pembusuk anaerobik yang mematikan dan memberikan kesempatan kedua bagi akar untuk bernapas kembali. Trik penyelamatan darurat ini jarang diketahui orang.
tetapi bisa menghidupkan kembali tanaman yang sepertinya sudah tidak punya harapan lagi. Sekarang Anda telah mengetahui semuanya. Momen mengejutkannya adalah ternyata alam tidak selalu bekerja paling baik jika hanya dibiarkan liar begitu saja. Berlawanan dengan mitos yang sering kita dengar, menumbuhkan buah yang manis dan melimpah justru membutuhkan campur tangan kita yang sangat spesifik dan kadang berlawanan dengan intuisi. Mulai dari mengorbankan bunga pertama yang indah demi akar yang kuat, menipu burung dengan batu cat merah yang jenius, hingga menggunakan bau tajam emulsi ikan dan rahasia oksigen ekstra dari hidrogen peroksida. Signifikansi dari semua trik ini adalah Anda kini tidak lagi bertindak sebagai pengamat pasif, melainkan sebagai konduktor ahli yang mengendalikan setiap aspek pertumbuhan. Jika Anda mempraktikkan 19 metode luar biasa ini, saya jamin panen Anda tahun ini akan membuat setiap orang yang melihatnya terheran-heran. Sebagai kesimpulan, ingatlah bahwa merawat kebun adalah gabungan antara ilmu pengetahuan dan sedikit manipulasi yang cerdik. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai menit terakhir. Jika rahasia ini membuka wawasan Anda, mohon bantu saluran ini dengan menekan tombol berlangganan, berikan suka pada video ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, dari 20 trik gila yang baru saja kita bahas, mana yang paling ingin segera Anda coba di halaman belakang Anda? Beritahu saya di kolom komentar sekarang juga.